Sufi Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Syarah Sahih Muslim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya dan membimbing kita semua ke jalan yang benar, jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala: Babu an-nahyi 'anil bauli fil ma'ir rakid. Bab larangan kencing di air ar-rakid. Ar-rakid adalah air yang tetap tidak bergerak, artinya air yang tergenang. Di dalam kajian hadis ini, Imam Muslim sudah memberikan judul An-Nahyu, larangan. Ini adalah istinbat hukum yang diambil oleh Imam Muslim dari hadis yang akan dibawakannya. Al-ma'ur rakid, air yang diam tidak mengalir. Kenapa dilarang seorang kencing di sana? Illahnya apa? Sebabnya kenapa? Sebabnya pertama adalah air yang menggenang di zaman waktu itu masih dimanfaatkan sebagai air untuk mandi, air untuk minum, yakni untuk minum hewan yang onta yang sedang berjalan. Jadi tidak boleh diberikan najis di dalamnya. Ada pertanyaan, Ustaz, itu Imam Muslim mengatakan larangan kencing, al-baul kan artinya kencing itu, iya kan? Yang dilarang kan kencing, Ustaz. Berarti selain daripada kencing boleh. Ini bagaimana kita menjawabnya? Jawabannya adalah, yakni seumpama seorang buang air besar,
buang air besar. Jawabannya adalah yang kencing saja, yang lebih kecil saja dilarang, apalagi yang lebih besar gitu. Ya, seperti itu jawabannya. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "La taqrabus shalah wa antum sukara." Jangan kalian mendekati salat sementara kalian sedang mabok. Ustaz, yang dilarang kan mendekati salat. Iya, mendekati saja tidak boleh, apalagi kalian melakukannya. Wala taqrabuz zina. Ada contoh-contoh dalam Al-Quran. Jangan kalian mendekati zina. yakni mendekati saya dilarang, apalagi kalian melakukannya. Kenapa seorang yang kencing di atas air yang tergenang itu dilarang? Karena air itu menjadi najis. Air menjadi najis. Wala yuntafa'u bil ma'i ba'da dzalik, dan tidak bisa dimanfaatkan air itu setelah dikencingin. Jadi air kalau sudah dikencingin ya sudah, dia tercampur dengan najis. Dan di sini adalah larangan yang kuat. Dan perhatian bahwasanya muslim itu harus betul-betul perhatian terhadap najis, terutama al-baul, yaitu kencing. Oleh karenanya ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma. Innahuma la yu'adzabani, sungguh dua kuburan, penghuni kuburan itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. yakni diazab kenapa? Salah satu sebabnya, satunya adalah fa innahu la yutanazzahu minal bauli. Salah satu di antaranya itu tidak bersih ketika dia habis membuang kencingnya. Gitu. Maka Imam Az-Zahabi memasukkan orang yang sembrono, asal-asalan dalam membersihkan kencing itu termasuk dosa besar. yakni seperti contoh, dia mau sholat tapi dia tidak peduli kencingnya mengenai celananya, kencingnya mengenai sarungnya, kencingnya mengenai celana dalamnya. Ini harus diperhatikan. Kemudian Nabi SAW meletakkan pelepah kurma di atas kuburan tersebut dan mengatakan, mudah-mudahan selama belum kering ini daun, Allah meringankan siksanya. Nah, diambil daripada hadis ini, yakni kuburan itu ditanemin, ya, tanemin pohon pisang, ditanemin. Ya, ini kiasnya apa? Supaya yang di dalam tidak diazab. Nah, ini sebetulnya kekhususan Nabi SAW tidak dilakukan oleh umatnya. Kekhususan Nabi SAW tidak dilakukan oleh umatnya, artinya di sana ada khususiyatun Nabi SAW. Ada yang memang kekhususan Nabi. Kalau kita hitung apa kekhususan Nabi itu, yang pertama, kekhususan Nabi itu memiliki istri lebih daripada 4. Ini kekhususan Nabi. Umatnya tidak boleh mengikutinya. Kemudian
kekhususan Nabi itu, sungguhnya Nabi SAW memiliki tenaga yang lebih kuat daripada manusia yang lainnya, sehingga naik gunung Jabal Nur ya, yang terdapat di dalamnya Gua Hira itu hampir tiap hari, sangat kuat beliau. Kemudian kekhususan Nabi SAW, kalau sakit yang diderita oleh beliau itu lebih daripada sakit manusia biasa. Demamnya lebih daripada manusia biasa dan lain sebagainya. Kekhususan Nabi SAW itu, keringatnya itu wangi, lebih wangi daripada misik kasturi dan lain sebagainya. Itu keringatnya ya. Jadi manusia yang sempurna dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau seandainya kencing dilarang, maka al-ghaid, yakni air besar, lebih larangannya lebih dahsyat, lebih besar tentunya. Kemudian air yang mengalir, seorang kencing di air yang mengalir, maka di sini kalau merujuk kepada makna hadis, larangannya adalah al-ma'ur rakid, air yang tidak mengalir. Yang mengalir boleh, karena najis itu tidak berdiri, tidak berada pada satu tempat, dia akan mengalir. Kemudian hadis itu berbunyi nomor 653. Wa haddatsana qala Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsana Yahya ibn Yahya wa Muhammad ibn Rumuh qala akhbarana Al-Laits wa haddatsana Qutaibah wa haddatsana Laits an Abi Zubair an Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang an yubala fi ma'ir rakid, melarang seorang untuk kencing di air yang tergenang. Periwayat hadis ini, Yahya ibn Yahya ibn Bakri ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hamad adalah gurunya Imam Muslim An-Nisaburi. Selalu kata-kata kalau Imam Muslim mengatakan haddatsana, orang yang pertama disebutkan oleh Imam Muslim adalah gurunya beliau, Nisabur, karena Imam Muslim itu dari Nisabur. Beliau ini meninggal pada tahun 226 Hijriah. Ada di makalah yang atau presentasi yang saya bagikan. Ibnu Hajar, apa yang saya maksudkan dengan Ibnu Hajar? Jadi bagaimana kredibilitas rawi ini menurut imam-imam ahli hadis, peneliti hadis? Mengatakan thiqatun sabtun imamun, dia ini adalah orang yang thiqah. Jadi gurunya Imam Muslim jelas thiqah,
Sabtun, hafalannya kuat. Artinya menghafalkan hadis tidak lupa. Dulu tidak ada komputer, tidak ada alat rekam. Para ulama itu menghafalkan hadis itu. Imamun, artinya imam di dalam hadis. Ya. Itu siapa? Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya meriwayatkan dari gurunya Muhammad ibn Rumuh. Muhammad ibn Rumuh al-Muhajir ibn al-Muharib Salim, pernah tinggal di Mesir, meninggal pada tahun 242 atau 243. Kata Ibnu Hajar, thiqah, terpercaya, sabat, hafalannya kuat. Maksud saya adalah menerangkan bahasanya Muhammad ibn Rumuh pernah tinggal di Mesir. Berarti apa, Ustaz? Berarti kemungkinan ada juga para periwayat hadis yang tinggal di Mesir pernah meriwayatkan dari guru-gurunya Imam Muslim, gitu. Berarti gurunya Imam Muslim, yaitu Yahya ibn Yahya, melakukan perjalanan jauh dari Nisabur ke Mesir. Ini saudara-saudara, saya ingin sebutkan seperti ini supaya kita tahu juhud, kerja kerasnya para ulama untuk menuntut ilmu. Jadi dari Nisabur ke Mesir, ya Allah, kita tinggal nikmati bukunya. Nah, ini bedanya orang dulu dengan sekarang. Kemudian Muhammad ibn Rumuh mengambil ilmu dari Al-Laits. Siapa itu Al-Laits? Al-Laits ibn Sa'ad ibn Abdurrahman pernah tinggal di Mesir, pernah tinggal di Mekah, pernah tinggal di Iran, pernah tinggal di Baghdad, pernah tinggal di Madinah. Ini kerjaannya ulama yang dinamakan rihlatun fi talabil ilmi, perjalanan dalam menuntut ilmu. Ya Allah, luar biasa. Bayangkan ya, naik onta, ya, bawa bekal, pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Paling tidurnya cari masjid-masjid, ya, yang di situ para ulama ngajarkan ilmunya. Itu kita bayangkan berapa fulus, berapa biaya yang dikeluarkan. Makanya ada satu istilah di dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, man talabal haditha aflas. Siapa saja yang menuntut ilmu hadis, aflas, habis uangnya. Kenapa? Setiap hari nafkah, memberikan nafkah, keluar mencari ilmu. Kerja sedikit, bahkan sawahnya dijual, rumahnya dijual. Cuma ingin mendapatkan apa? Mendapatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu hadis yang tersebar di seluruh negeri-negeri Islam. Ibnu Hajar mengatakan dia thiqah, imam masyhur. Ya. Kemudian yang berikutnya, Al-Laits mengambil ilmu dari Qutaibah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif. Saya ingin tambahkan Al-Baqilani Al-Kufi.
Ini pernah tinggal di Kufah juga. Ya kan, muter itu, ilmu itu muter. Kalau sekarang menuntut ilmu, ada ulama di sana terkenal, dia pakai pesawat, pakai mobil, singgah dulu, istirahat dulu mungkin. Kita kadang-kadang menuntut ilmu dari seorang ulama seperti itu. Kemudian Qutaibah meliwatkan dari Abu Zubair Muslim ibn Tadrus yang pernah tinggal di Mekah, dan meriwayatkan hadis ini dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ini yang dikatakan ilmu sanad. Laulal isnad, kalau tidak ada sanad dalam agama ini, lakana an-nasu kal bahaim, manusia itu bingung dari mana dia mesti dapat ilmunya. Makanya para ulama dari zaman dahulu dan kajian-kajian salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, dari zaman sahabat Nabi, tabi'in, tabu'ut tabi'in, itu selalu ngaji yang dinamakan ngaji bersana. Ya. Jadi ilmunya tidak didapatkan dari pinggir jalan. Kitabnya bukan 1003. Ternyata hadisnya dhaif semua. Nah, ini pohon sanadnya seperti itu. Ya. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dengan 3 gurunya. Dan semua guru yang dimiliki oleh Imam Muslim rahimahullahu taala berkumpul bertemu pada gurunya yang bernama Al-Laits. Ya, 3 jalan. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari gurunya yang bernama Yahya ibn Yahya. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari gurunya yang bernama Muhammad ibn Rumuh. Imam Muslim meriwayatkannya dari Qutaibah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Hadis yang berikutnya, wa haddatsani Zuhair bin Harb, dan memberitakan kepadaku, mengkabarkan kepadaku Zuhair ibn Harb, ini gurunya Imam Muslim. Haddatsana Jarir an Hisham an Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yaktasilu min, jangan sekali-kali kalian kencing di air yang tergenang dan dia mandi daripadanya. Di dalam riwayat yang lain, dan dia mandi junub di dalamnya. Antum bisa baca sanad hadisnya seperti yang saya sebutkan tadi. Hadis yang kedua sudah dibaca artinya, ya. Jadi saya memudahkan antum untuk membacanya, ya. Saya kirim 1 hari biasanya makalah itu. Makalah itu adalah mendekatkan untuk memahami hadis, terutama dari ilmu sanadnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Orang yang mandi di air yang tergenang, mandi junub. Orang yang mandi junub di air yang tergenang,
apabila airnya itu sedikit, al-ma'ul qalil, maka air itu najis. Tapi apabila air itu mengalir, maka airnya tidak najis. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa haddatsana Muhammad bin Rafi' wa haddatsana Abdul Razzaq wa haddatsana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala hadza wa haddatsana Abu Hurairah an Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara ahaditsa minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabul fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma taghtasilu fihi. Nabi SAW bersabda, jangan kalian kencing di air yang tidak bergerak, yang tidak mengalir, dan kalian mandi dengannya daripada air tersebut. Ini 3 hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala tentang air yang tergenang, tidak mengalir. Air yang tergenang ketika seorang kencing di dalamnya, maka air itu adalah najis, tidak boleh digunakan untuk bersuci dan tidak boleh digunakan untuk mandi daripada air tersebut. Maka tidak sah wudunya dan tidak sah mandinya. Kemudian kalau seandainya air yang tergenang ini adalah 2 kullatain, kembali lagi kepada pembahasan kullatain, ada najis di dalamnya, maka menurut madhab Syafi'i maka air itu tidak najis. Berapa itu? 2 kullatain kurang lebih 500 liter ya, atau 200 sampai 500 liter lah, kurang lebih seperti itu. Jadi air yang banyak sekali. Ini tidak najis. Kemudian kalau seandainya yang kencing itu adalah bukan manusia, kalau seandainya yang kencing itu bukan manusia, nah, seumpama air itu dikencingi onta, air itu dikencingi onta, siapa yang bisa jawab? Ulama sebelah kanan, sebelah tengah, dan ulama kiri. Baik, ulama sebelah kanan, kalau air itu adalah air kencing onta, najis atau tidak? Najis atau tidak? Tidak. Kenapa? Pertama, ada hadis Nabi SAW yang memberitakan tentang bahasanya mereka pada waktu itu kena demam, kena sakit, maka disuruh oleh Nabi SAW meminum kencingnya onta. Siapa yang pernah minum kencing onta di sini? Ada herbalnya enggak?
Ada herbalnya enggak? Herbal kencing onta. Kistul Hindi kan sudah ada herbalnya. Begitu, wah ini obat, langsung jadikan herbal. Saya sampai saat ini belum bisa minum kencing onta. Tapi kalau susu onta bisa. Ya. Tapi ada teman-teman yang sudah minum kencing onta itu. Dan itu memang berbeda kencing onta itu. Seperti yang kemarin saya jelaskan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak pernah melihat bagaimana onta itu diciptakan? Ya, onta itu diciptakan. Kemudian ilahnya apa? Ilahnya adalah ma yu'kalu lahmuhu. Yani apa yang dimakan dagingnya. Pada waktu itu Ibnu Abbas salat sementara bajunya dia berlumuran darah karena habis jadi tukang jagal dan tidak mengganti bajunya. Ini adalah satu contoh bukti darah pun yang bekasnya nempel di baju kita. Biasanya terjadi ketika Idul Adha, seorang sholat ya, sementara sembelihannya masih terus, apakah mesti mengganti bajunya? Tidak. Ya, ternyata Nabi, sahabat Nabi mencontohkannya. Tetapi ini tentunya dengan catatan tidak mengganggu yang lainnya. Al-ma'ur rakid, di dalam hadis Muslim ini disebutkan al-ma'ur rakid, air yang tergenang. Di dalam riwayat yang lain al-ma'us sakin. Ya. Ada apa bedanya Ustadz? Rakid sama sakin sama aja. Sakin itu artinya yang tidak bergerak. Ya. Seperti contohnya air dimasukkan di dalam tempat tertentu, dia tidak bisa mengalir ke sana kemari, itu namanya sakin. Jadi persamaan kata daripada rakid adalah sakin, ya. Kemudian yang berikutnya, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang tergenang. Nabi SAW menggunakan kata-kata nunut taukid. Ini tegas, larangannya tegas. La yabulanna. Sekali-kali Nabi SAW mengatakan la tabul. Kata-kata lanna itu larangan, sungguh-sungguh larangan. Ada nunut taukid di situ. Nah itu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu seperti contohnya la taqum, jangan berdiri. La taqumanna, betul-betul ada penegasan. Ya. Nunut taukid ats-tsaqilah. Ya. Nunut taukid yang tegas. Ya. La tabulanna, sehingga Imam Muslim di situ langsung ngambil dalil, oh berarti larangan. Larangan sifatnya haram. Kalau larangan biasa mungkin bisa jatuh makruh. Tapi di sini disebutkan la yabulanna. Ya, jangan sekali-kali kalian melakukan hal itu. Naam, sampai di sini pembahasan kita dari hukum kencing di air tenggelam, tergenang. Silahkan yang belum dapat makalahnya di share ya, dibaca-baca di rumah, siapa tahu antum hafal.
Ya, karena ini hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada pertanyaan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Kalau diambil hukum darurat, maka semua bisa jadi darurat. Ada sesuatu yang itu tidak dikatakan darurat, itu diterangkan di dalam Islam, itu tidak masuk dalam kategori darurat. Darurat itu adalah sesuatu yang tidak ada dalilnya, atau sesuatu yang ada dalilnya untuk menyelamatkan kehidupan atau nyawa seorang. Itu bisa dikatakan darurat. Seperti yang saya katakan tadi, ya kalau dalam kondisi darurat dan sebagainya, ya boleh. Kalau namanya darurat ya boleh. Tapi kita sedang membicarakan zoomnya bisa? Tidak bisa? Bisa ya? Kita sedang membicarakan tentang hukum larangan kencing di air. Ya. Ini ada kaitannya dengan menggunakan air, dan ada kaitannya dengan perbuatan kencing itu sendiri. Perbuatan kencing itu sendiri, yakni kalau kita ambil daripada hadis ini, seorang ketika melakukan perbuatan yang disebutkan oleh hadis yang saya katakan tadi, ini harus memperhatikan adab-adab seorang itu melakukan kencingnya. Ini kita tidak berbicara tentang wujud air yang mendapatkan atau terkena kencing tersebut, tapi kita bisa ambil dari hadis ini tentang perbuatan kencing tersebut. Artinya ya, ada beberapa tempat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu larang kencing itu. Kemudian bukan hanya hadis ini saja yang menerangkan tentang larangan kencing. Ada beberapa hadis yang melarang kencing itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini larangannya. Dan ini salah satu perbuatan membuang hajat itu tidak boleh, ya, di bawah pohon, di tempat jalannya orang. Nah, ini hadis ini bagian daripada itu. Juga membuang kencing, membuang najis, hadas di tempat-tempat seperti ini. Nah, itu kaitannya dengan kencing. Inti daripada kajian hadis Nabi larangan kencing di bawah pohon, larangan kencing di tempat orang berjalan, ini intinya semua adalah bagaimana seorang muslim bisa menutup aurat dengan benar ketika membuang hajat. Makanya dari sini diperhatikan saudara-saudara, bagaimana kondisi
toilet kita, kondisi toilet berdiri kita, apakah menutup atau tidak, ataukah terbuka atau tidak. Itu kajian daripada adab-adab tata cara atau etika orang kencing. Ini makna daripada hadis perbuatan seorang itu kencing dengan berdiri, dengan duduk, ya, tempatnya di mana, itu bisa kita masukkan hadis ini dalam rangkaian etika ajaran Rasulullah SAW ketika membuang hadas. Kemudian kaitan yang kedua dengan air adalah menerangkan hukum air, ya. Air yang tergenang itu biasanya sedikit. Air yang tergenang biasanya sedikit. Maka kita bisa pastikan air yang tergenang apabila dicampur dengan najis dan airnya itu sedikit, maka air itu terpengaruh dengan najisnya. Pengaruh dengan najisnya. Itu mafhum, pengertian, pemahaman daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna yang tersirat daripada hadis-hadis ini yaitu kalau yang dilarang itu kencing, maka mimbabil aula, ya, lebih penting lagi daripada kencing itu adalah seorang membuang hajat besar, ya, BAB di air yang kencing. Itu min babi al-aula, lebih daripada larangan kencing tentunya. Itu makna daripada hadis ini. Kemudian makna daripada hadis ini adalah bahwasanya fungsi air itu adalah untuk bersuci, ya, tidak dikencingi, tidak dikencingi. Jadi mafhum pemahaman daripada hadis ini, kalau kita kencing jangan, ya, di atas tempat yang ada airnya, apalagi air itu tergenang. Jadi tempatilah kencing itu, karena kencing manusia itu adalah najis, ya. Kemudian di dalam pemahaman hadis ini kita bisa ambil bahwasanya seorang muslim wajib mensucikan dirinya dari najis, dari hadas yang kecil dan besar, dan wajib dia itu berhati-hati jangan sampai menjadi seorang muslim yang disebutkan dalam hadis tadi, yakni orang yang tidak peduli dengan air kencingnya, sholat dengan bajunya yang terkena kencing, sehingga pernah Nabi itu berjalan di atas, melewati dua kuburan, salah satunya diadab dengan sebab kencingnya. Seperti itu. Kalau masalah darurat, hukum akan jatuh semuanya. Nah, ada pertanyaan lain? Kenapa? Oh, air kencing unta. Oh, enggak, itu khusus air kencing unta. Jadi air kencing unta itu ada hadisnya tersendiri. Jadi itu bukan termasuk daripada hukum darurat, karena ini kita sedang diajari oleh Nabi bagaimana onta itu. Jadi itu bukan hukum darurat. Jadi betul-betul diminumnya dan ada air pada waktu itu. Jadi air kencing onta ini siapa yang mau meminumnya memang obat. Tapi kita yang mau, ya, tentunya. Dan sahabat tentunya tidak meminum semuanya. Dan itu bukan dalam kondisi darurat. Dan itu memang adalah obat yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air onta itu seperti pernah saya terangkan, kalau kita bedah itu onta, air yang ada di dalam kantungnya itu kalau kita teliti itu steril, ya, lebih steril daripada filter air yang dimiliki oleh manusia, ya, seperti itu. Jadi pengobatan nabawi yang seperti ini jarang diungkap dalam kedokteran Islam, yang sebetulnya subhanallah kalau orang mengungkap itu banyak obat-obat yang diajarkan oleh Nabi itu terpendam bersama buku-buku dan tidak dipraktekkan. Seperti contohnya Tibun Nabawi itu
jintan hitam atau habatus sauda. Ya. Itu disebutkan di dalam hadis. Kemudian corona ini namanya al-qistul hind. Itu ada di dalam kitab Tibbun Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, ada disebutkan. Bahkan saya mengenal qist hindi ini itu bukan dari sekarang. Dari saya di Madinah saya sudah mempelajari qistul hindi. Pada waktu itu saya gunakan qistul hindi ini untuk meruqyah orang. Jadi siapa saja yang terkena jin itu cepat hilangnya nih sama qistul hind. Ini salah satunya. Selain daun bidara dan yang lainnya adalah qistul hind. Nah, pada waktu itu belum ada yakni penemuan atau uji coba bahwa qistul hind ini bisa meringankan Covid ya, atau mungkin bisa menyembuhkan, wallahu alam. Tapi yang jelas ramuan ini pernah disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Ada juga yang lainnya selain itu semua pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kencingnya onta, yaitu umum, onta apa saja. Kemudian hukumnya itu tidak masalah kalau orang mau meminumnya, bukan dia meminum sesuatu yang dilarang dalam Islam. Tapi tentunya bagi yang mau. Kalau yang tidak mau merasa jijik, ya tidak masalah. Seperti contohnya Nabi SAW pernah ditanya oleh Khalid ibn Walid, ya Rasulullah, ini apa hukumnya makan ini? Ya, dibawakan dop itu sejenis biawak tapi bukan seperti biawak, sejenis kadal tapi bukan kadal. Ya. Kemudian setelah itu Nabi memperbolehkan sahabatnya untuk makan, dan Nabi menjawab, innahu laisa bi ardi qaumina. Ya, apa? Di Mekah tidak ada, jadi saya tidak biasa makan ini. Jadi Nabi tidak memakannya. Tetapi Nabi tidak melarangnya. Innahu laisa bi ardi qaumina, yang demikian ini tidak ada di tempat kami. Jadi kami tidak memakannya. Yang memakannya siapa? Sahabat. Jadi yang mau makan diperbolehkan. Begitu pula kencing onta, siapa yang mau minum ya silahkan. Tapi kalau tidak mau juga jangan dipaksa. Kita kalau berbicara tentang kencing onta, berbicara susu onta saja. Susu onta itu luar biasa. Tapi siapa yang kuat minum susu onta? Susu onta itu melebihi daripada susu yang lainnya. Kalau kita ini punya mah, ya, insya Allah sembuh dengan itu susu onta itu. Kalau kita ini punya gangguan lambung atau perut kita kotor dan lain sebagainya, itu bisa mencucinya. Ini reaksi yang dilakukan nih, saya coba sendiri dan kawan-kawan saya coba sendiri. Itu kalau minum susu onta itu bolak-balik ke kamar mandi, terus bolak-balik kamar mandi sampai habis. Ya, baru setelah itu lambung kita stabil, perut kita stabil. Ini adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, atau kelebihan daripada makhluk yang diciptakan dan disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya? Ada pertanyaan? Iya, silakan. Diborong. Tidak sempurna ya. Tidak sempurna. Imam Syafi'i menyebutkan bahasanya pokok membersihkan najis itu dengan air. Pokok membersihkan najis itu dengan air. Ya, tisu basah mengandung alkohol, ya, maka tidak bisa dikiaskan sebagai air tahirun mutahhar, suci bagi dirinya dan mensucikan bagi yang lainnya. Maka najis itu membersihkannya apabila pakaiannya terkena najis, maka dia bersihkan seluruh pakaiannya. Kalau dia memang tidak tahu di mana keberadaan najis itu,
Tapi kalau seandainya dia tahu keberadaan najis itu ada di sini, dia membersihkan bagian yang terkena najis itu saja, itu boleh. Ya, itu boleh dengan air tentunya. Tetapi kalau dia tidak tahu keberadaan najis itu, ya cuci semuanya. Ya, aina waqa'a, di mana nempelnya najis itu dia tidak tahu, maka bersihkan semuanya. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Satu lagi ya. Tidak bisa. Sesuatu air yang berubah warnanya, baunya, dan jumlahnya itu tidak bisa untuk dilakukan untuk bersuci. Ya, tidak bisa. Apalagi ada kotoran sapi sehingga merubah warnanya dan baunya, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi air itu akan tetap zatnya suci sebelum berubah jenisnya, warnanya, jumlahnya, dan baunya. Wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan membahas bab yang berikutnya minggu depan, 2 bab ya. Ya, bab 29 dan bab 30 ya. Hukum mandi junub di air yang tergenang dan hukum wajibnya mencuci air kencing dari najis yang ada di masjid atau di tanah ya. Dan 2 bab itu pertemuan kita pada Selasa depan insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.